Baik, perkenalkan nama saya Methodius Gule. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sarana, serta mengolahkan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi ini ada juga yang disebut dengan elemen. Yang disebut dengan elemen ini adalah elemen manajemen strategis berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis saranan strategis, visi, misi, tujuan, serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Nah, begini penjelasannya. Manfaat penelitian mengindikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Nah, adapun posisi untuk manajemen ini menurut Portner, 1. Mendefinisikan strategis sebagai pencipta posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Dan berikutnya menjabarkan 3 basis posisi strategis. Nah, selain itu ada juga proses implementasi. Proses implementasi ini ada beberapa bagian. Berikut: menganalisis perubahan, menganalisis struktur organisasi, menganalisis budaya perusahaan, menganalisis kepemimpinan, dan terakhir implementasi dan evaluasi strategis. Nah, bukan cuma proses implementasi, tapi ada beberapa jurus manajemen strategis yang terbukti jitu dalam strategis bisnis, antara lain: 1. Product leadership atau yang disebut dengan keunggulan produk. Nah, artinya perusahaan ini fokus pada nilai-nilai produknya dan tidak segan mengeluarkan uang demi terciptanya produk yang berkualitas. Nah, perusahaan ini tidak memandang bulu, yang penting produk mereka laku dan laris dan berkualitas, itu yang diutamakan. Nah, berikut operational excellence atau keunggulan dalam manajemen strategis. Ini yang paling utama adalah membangun proses bisnis yang efektif dan efisien sehingga mereka mampu menekan biaya produksi. Nah, berikut operasional customer atau intimacy atau yang disebut dengan keakraban kepada pelanggan. Nah, perusahaan ini mengutamakan strategis yang paling utama adalah membangun hubungan yang akrab dengan semua pelanggan sehingga akan membentuk mitra bisnis yang langgeng dan berkelanjutan. Nah, berikutnya ada model manajemen strategi. Salah satu diantaranya adalah model manajemen berbasis sumber daya untuk profitabilitas tertinggi, yang artinya mengasumsikan bahwa tiap organisasi merupakan kumpulan unik untuk menjadi dasar
untuk strategi dan sumber utama profitabilitasnya. Nah, dalam perusahaan-perusahaan tidak lain dan yang namanya ada timbul misi dan visi, yang artinya visi pada dasarnya merupakan gambaran yang ingin kita ciptakan pada masa yang akan datang. Nah, sedangkan misinya merupakan jalan yang kita pilih untuk mencapai gambaran yang ingin kita ciptakan. Nah, simpulan visi dan misinya adalah visi merupakan bagian dari cita-cita dan tujuan organisasi, dan misinya merupakan rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Nah, ada juga dalam manajemen atau perusahaan itu ada juga analisis eksternal. Apa yang disebut dengan analisis eksternal itu? Yaitu analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threat bagi perusahaan. Nah, ada juga analisis internalnya. Menurut Jack dan Clegg tahun 1999, lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Nah, begitu pertemuan kita pada hari ini atau suatu penjelasan dari berbagai manajemen, dan sekian dari saya ucapkan terima kasih.